Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 layanan bimbingan belajar SD. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai layanan bimbingan di SD, tentang definisinya, pengertiannya, jenis-jenisnya, dan lain sebagainya. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Srinita sebagai moderator, dan teman saya yang lainnya Sunita Aprilia dan Zaki Zulfikar. Baik teman-teman, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke pemateri pertama, yaitu Sunita Aprilia yang akan menyampaikan tentang definisi, kemudian pengertian dari bimbingan belajar di SD. Kepada Sunita Aprilia, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan mencoba menerangkan poin pertama, yaitu pengertian belajar secara umum. Belajar adalah suatu proses atau usaha yang menjadi dasar atau fundamental di dalam pendidikan setiap individu. Dengan adanya belajar, setiap individu mengalami berbagai perubahan, baik dalam tingkah laku, pengetahuan, pola pikir, keterampilan, dan hal-hal yang lainnya yang berkaitan dengan kehidupan. Tentunya akan ada perbedaan yang jelas di dalam setiap individu sebelum dan sesudah dia belajar mengenai suatu hal. Belajar dapat berasal dari pengalaman, bacaan atau pengetahuan, pengamatan, aktivitas fisik, dan hal yang lainnya. Untuk membangun individu dengan karakter dan pengetahuan yang baik, maka diperlukan proses pembelajaran yang baik dan mengarah kepada hal-hal yang positif. Belajar sudah seharusnya mengarah kepada hal-hal yang positif dan bersifat membangun. Setiap individu dapat belajar dari lingkungan sekitarnya, seperti di sekolah, di rumah, lingkungan pergaulan atau masyarakat, dan yang lainnya. Ada beberapa definisi menurut para ahli, tetapi saya akan menyebutkan definisi menurut tulisan hakim saja. Beliau mengatakan bahwa belajar adalah suatu proses perubahan di dalam kepribadian manusia, di mana perubahan tersebut ditunjukkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku seperti peningkatan kecakapan, pengetahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman, keterampilan, daya pikir, dan kemampuan lainnya. Dan poin yang kedua adalah pengertian bimbingan belajar di SD. Apa sih bimbingan belajar di SD? Nah, bimbingan belajar di SD merupakan layanan bimbingan yang bertujuan untuk membantu siswa SD dapat belajar dengan efektif dan efisien, mencapai perkembangan optimal dan mengembangkan kebiasaan belajar yang baik dalam menguasai pengetahuan, keterampilan, serta menyiapkan untuk melanjutkan pendidikan pada tingkat yang lebih tinggi. Oleh sebab itu, kegiatan belajar mengajar di SD harus diintegrasikan dalam bimbingan dan konseling. Salah satu metode pelaksanaan bimbingan belajar di SD adalah melalui kegiatan belajar mengajar yang bernuansa bimbingan. Nah, operasionalisasinya adalah nilai-nilai layanan bimbingan belajar diberikan kepada siswa di sela-sela atau bahkan kebersamaan dengan materi pelajaran. Terima kasih untuk Sunita Aprilia yang telah menyampaikan materinya. Langsung saja kepada Zaki Zulfikar yang akan menyampaikan tentang jenis-jenis bimbingan belajar. Saya ingin menjelaskan beberapa jenis belajar. Di antaranya adalah teori belajar kognitif, merupakan teori belajar yang melibatkan proses berpikir secara kompleks. Pembelajaran ini melibatkan proses berpikir dan hanya mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Jadi jenis belajar kognitif selalu berkaitan dengan masalah mental. Misalnya seorang anak menceritakan pengalaman selama dalam perjalanan kepada temannya. Anak tersebut hanya dapat menggambarkan semua objek dalam bentuk kata-kata atau kalimat. Belajar abstrak merupakan kegiatan belajar yang menggunakan cara-cara berpikir abstrak. Belajar jenis ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman dan pemecahan masalah yang tidak nyata. Contohnya belajar matematika, kimia, astronomi, dan kosmografi.
Dan ada juga jenis belajar sosial merupakan kegiatan belajar yang memahami masalah-masalah dan teknik-teknik untuk memecahkan masalah. Tujuannya adalah untuk menguasai pemahaman dan kecapan dalam memecahkan permasalahan sosial. Contohnya seperti masalah keluarga, kelompok, persahabatan, dan masalah sosial lainnya yang bersifat kemasyarakatan. Selain jenis-jenis belajar yang tadi saya ucapkan, ada juga jenis belajar pemecahan masalah. Jenis pembelajaran pemecahan masalah merupakan kegiatan belajar yang menggunakan metode-metode ilmiah atau berpikir secara sistematis atau logis dan teratur. Lebih baik juga teliti. Contohnya ketika guru mengajar matematika dan IPA, sangat dianjurkan untuk menggunakan model strategi mengajar berorientasi pada cara pemecahan masalah. Dan ada juga belajar rasional, yaitu belajar dengan menggunakan kemampuan berpikir secara logis. Baik, terima kasih kepada Zaki Zulfikar yang telah menyampaikan materi. Langsung saja ke pemateri selanjutnya, yaitu saya sendiri yang akan menjelaskan tentang memahami murid yang diperkirakan mengalami masalah di dalam belajar. Tentu saja ya teman-teman, hal ini itu tidak asing terdengar oleh kita, karena di dalam kegiatan belajar mengajar itu tidak semua siswa melakukan pembelajaran itu dengan mulus gitu. Pasti ada saja siswa yang belajarnya itu kurang atau mengalami masalah di dalam pembelajarannya. Nah, untuk hal ini bagaimana sih caranya supaya kita bisa mengidentifikasi atau meminimalisir masalah tersebut? Caranya kita bisa menganalisis hasil tes si anak tersebut, atau juga kita juga bisa memberikan tes kemampuan dasar kepada mereka, atau bisa melihat kebiasaan keseharian mereka sehari-hari. Bagaimana sih si anak belajarnya di kelas, apakah hanya belajar dengan kita seperti ini atau belajar dengan guru-guru yang lainnya juga seperti ini. Nah, itu juga bisa kita lihat dalam pembelajaran yang mereka ikuti atau kebiasaan mereka di dalam pembelajaran yang sering mereka ikuti. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita langsung saja ke pemateri selanjutnya, yaitu Sunita Aprilia akan menjelaskan faktor penyebab terjadinya masalah di SD, teman-teman. Silakan disimak. Dan untuk poin yang terakhir adalah faktor penyebab terjadinya masalah belajar murid di SD. Ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Faktor internal atau faktor yang berasal dari diri siswa antara lain meliputi 1. Gangguan secara fisik, seperti kurang berfungsinya organ-organ tubuh, alat bicara, gangguan panca indera, cacat tubuh, serta penyakit menahun atau asma, alergi, dan sebagainya. Yang kedua, ketidakseimbangan mental, adanya gangguan dalam fungsi mental, seperti kemampuan mental kurang, taraf kecerdasan kurang. Yang ketiga, kelemahan emosional, seperti merasa tidak aman, kurang bisa menyesuaikan diri, tercekam rasa takut, kebencian, serta ketidakmatangan emosi. Yang keempat, kelemahan yang disebabkan oleh kebiasaan dan sikap yang salah. Tidak teratur dalam belajar, kurang berminat pada pelajaran sekolah, malas, sering terlambat datang ke sekolah, sering bolos, dan sering tidak mengikuti pelajaran. Terlalu banyak bermain atau kegiatan yang tidak mendukung keberhasilan belajar. Ada faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar diri siswa. Di dalam lingkungan sekolah, antara lain sifat kurikulum yang kurang fleksibel, beban belajar terlalu berat, metode mengajar yang kurang memadai, serta kurangnya alat dan sumber belajar. Di dalam lingkungan keluarga atau rumah, antara lain 1. Keluarga yang kurang harmonis. Yang kedua, keluarga retak. Yang ketiga, kurangnya perhatian orang tua terhadap kegiatan belajar anak.
kondisi ekonomi yang kekurangan. Di dalam lingkungan masyarakat, antara lain adat dan kebiasaan masyarakat yang kurang mendukung kegiatan belajar di sekolah, teman sebaya yang memiliki perilaku yang kurang baik. Ya, terima kasih kepada Sunita Aprilia yang telah memberikan materi terakhir di dalam presentasi kali ini. Nah, baik teman-teman, untuk kesimpulan yang dapat kita simpulkan dalam presentasi kali ini yaitu bagaimana supaya kita sebagai pendidik generasi masa depan kita harus bisa menanggulangi, harus bisa meminimalisir masalah-masalah yang ada di SD khususnya ya teman-teman. Kemudian bagaimana kita juga bisa memahami karakteristik bagi siswa-siswa yang mengalami masalah tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan pelayanan yang baik di sekolah-sekolahnya, terutama yang kita akan laksanakan itu di sekolah dasar. Tentu saja di sekolah dasar pasti kita sebagai pendidik harus bisa memahami betul apa yang dibutuhkan oleh siswa. Jadi berikanlah pelayanan terbaik untuk siswa generasi bangsa Indonesia kita semuanya. Ya baik, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.